Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله. Kenapa Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala menjazamkan bahwa semua para sahabat itu dijamin masuk surga? Ketika Allah mengatakan wa kullan wa'adnahul husna, semua kami berikan ganjaran kebaikan berupa surga, Al-Imam Ibn Hazm mengatakan semua sahabat dijamin masuk surga. Lebih 125.000 jumlah para sahabat. Sebahagian mereka semasa mereka hidup sudah Nabi berikan kabar gembira kepada mereka bahwa kamu masuk dalam surga. Sebagai contoh, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan Ali, 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar itu dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, serta Ali radhiyallahu anhu ajma'in di dalam surga. Salah satu yang menarik dari pribadi murid-murid Rasulullah SAW dan dari generasi terbaik umat ini, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah mengatakan tentang mereka, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian sudah menjadi umat yang terbaik. Ayat ini turun kepada mereka, kepada para sahabat yang kita belum hadir dan belum lahir ketika itu. Umat terbaik dalam segala hal adalah para sahabat, yang ditampakkan, yang dimunculkan kepada manusia. Yang menarik di dalam kehidupan mereka, sehingga banyak ayat bercerita tentang keutamaan para sahabat, bahwa mereka memang meyakini tentang kuasa Allah. Mereka meyakini tentang kuasanya Allah, tentang surganya Allah, indahnya ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Di samping itu mereka juga meyakini tentang hina dan kecilnya nilai sebuah dunia. Ini kehidupan para sahabat. Keyakinan mereka kepada Allah tentang ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih beliau menjelaskan sebuah hadis Nabi, membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana contoh para sahabat itu, sehingga mereka dijamin oleh Allah masuk surga semua tanpa terkecuali. Maka sebahagian mereka itu masih melangkahkan kaki di muka bumi ini, tapi Nabi sudah kabarkan kepada mereka, Anda masuk surga. Al-Imam Muslim pada hadis yang ke-1901 dalam kitab Sahih beliau mengatakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini derajatnya sahih,
yang nanti kita akan melihat bagaimana profil para sahabat dalam menyikapi hidup ini. Bagaimana di dalam pandangan mereka hidup setelah mati, dan bagaimana menyikapi hidup di atas permukaan bumi ini. Satu contoh profil para sahabat. Rasulullah SAW ketika perang Badar pada bulan Ramadan, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqal musyrikin. Nabi keluar dengan para sahabat ketika perang Badar, sehingga Nabi mendahului pasukan orang-orang musyrik untuk tiba di Badar. Badar sebuah kampung antara Mekah dan Madinah, perang pertama dalam Islam. Wajah al-musyrikun, kemudian datang orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Jangan seorang pun maju, jangan seorang pun bergerak dari kalian menuju sesuatu kecuali saya adalah orang yang pertama untuk maju. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang musyrik pun dekat, sudah hampir tiba di Badar. Artinya hampir bertemu dua buah pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, qumu ilal jannah. Itu musuh sedekat. Nabi berikan instruksi, perintah kepada seluruh para sahabat, tegaklah kalian, bangkitlah kalian untuk menuju surga. Padahal musuh di hadapan mereka. Qumu ilal jannah. Ayo berangkat menuju surga. Arduhas samawati wal ard, di mana surga itu, kata Nabi, seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Maka berkata seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam al-Ansari dari Madinah, ketika mendengar sabda Nabi, surga itu seluas langit dan bumi, mari kalian masuk ke dalam surga. Berkata Umair bin Hammam al-Ansari, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jannah arduha as-samawati wal ard, surga itu seluas langit dan seluas bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya. Emang surga seluas langit dan bumi? Kata beliau, kata Umar bin Hammam al-Ansari, bah. Di bahasa Arab artinya wah. Ungkapan takjub, kaget, ya, menakjubkan sekali. Wah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan sahabat ini, beliau bersabda, ma yahmiluka ala qaulika bah. Apa yang mendorong kamu untuk mengucapkan kalimat wah? Kalimat wah itu apa yang mendorong kamu untuk mengucapkannya? Qala, maka dia menjawab, sahabat yang bernama Umair bin Hammam al-Ansari menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali illa raja'a an akuna min ahliha. Tidak ada yang saya harapkan dari perkataan saya tadi kecuali saya berharap menjadi ahli surga itu.
yang seluas langit dan bumi ini. Harapan semua kita ingin masuk surga, karena memang tidak ada bandingan antara kehidupan dunia dengan surga. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat ad-dunya ta'dulu inda Allah janaha ba'udah, ma saqallahu biha syurbata ma saqallahu kafira syurbata ma'in." Andai saja surga, andai saja dunia ini lebih berharga di sisi Allah dari satu sayap nyamuk, maka Allah tidak kasih minum kepada orang kafir seteguk air. Tapi karena di hadapan Allah, surga tidak lebih mulia, tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk, Allah berikan makanan yang cukup kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu. Di hakikat kehidupan, perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, sahabat yang mulia ini ketika kaget mendengar surga itu seluas langit dan bumi, kata Nabi, apa yang mendorong kamu untuk mengucapkan itu? Tidak ada, kecuali saya ingin menjadi penduduk surga ya Rasulullah. Qala fa innaka min ahliha. Engkau termasuk dari penduduk surga itu. Lagi-lagi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan rekomendasi bahwa Anda pasti masuk surga. Padahal mereka masih melangkahkan kaki di atas muka bumi ini. Indahnya kehidupan para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kita lihat bagaimana sikap mereka. Fa akhraja tamaratin min qarnihi. Maka Umair bin Hammam al-Ansari ketika bawa kantong. Dia persiapan perang. Bawa ransel, bawa kantong, macam-macam. Di situ ada kurma. Fa akhraja tamaratin min qarnihi. Fa ja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian belum makan kurma itu berapa butir. Summa qala, kemudian dia berkata, la in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Jika saya masih hidup sampai saya menghabiskan kurma yang masih tersisa ini, sungguh ini merupakan kehidupan yang terasa lama bagi diri saya. Sungguh ini merupakan kehidupan yang masih panjang saya rasakan kalau saya sempat menghabiskan kurma ini. Farama bima kana ma'hu min at-tamar, maka dia campakkan. Dia buang kurma yang ada di tangan tadi karena terlalu lama bagi dia hidup untuk menghabiskan kurma ini, sedangkan surga di hadapan, maka dia buang. Dia campakkan kurmanya. Summa qatalahum hatta qutila. Kemudian dia masuk, menembus pasukan musuh sampai akhirnya beliau pun terbunuh pada perang Badar. Kaum muslimin, ta'azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Merindukan surga sehingga tidak cukup waktu lagi tersisa bagi beliau untuk makan kurma yang tinggal beberapa butir. Karena mendengar dari Nabi SAW, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ardh." Bangkitlah, berdirilah menuju surga yang seluas langit dan bumi. Bandingkan dengan kehidupan kaum muslimin yang berpuluh-puluh ayat, berpuluh-puluh hadis memberikan kabar gembira kepada kita kaum muslimin tentang ganjaran surga, tapi kita tidak semangat dalam mengamalkan perbuatan itu. Sebagai contoh kecil, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Rak'atani qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha."
bahwa salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisi. Cuma 2 menit. Tapi banyak muslimin yang tidak sanggup melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu. Padahal nilainya, ganjarannya, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnah yang cuma 5 menit tidak sampai, Allah janjikan kepada kita mendapat ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi mana semangat kaum muslimin untuk bersegera berlomba-lomba menghidupkan subuh mereka sebelum mereka melakukan salat subuh dengan salat sunnah qabla fajar ini. Apa beda kita dengan Umair Al-Humam Al-Ansari? Iman, ketiqahan dan keyakinan kita kepada janji Allah, bahwa kita adalah orang yang ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mensangsikan ganjaran yang akan Allah sediakan kepada kita, sehingga tidak semangat untuk meraih dan mengejar janji-janji Allah. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Kita adalah orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Dan Nabi mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mathalid dunya kamathalil akhirah, kamathalir rajuli yadkhilu isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Bahwa penyesalan dunia itu dengan akhirat seperti seseorang yang masukkan telunjuknya ke dalam lautan yang luas. Dia celupkan telunjuknya ke dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji'. Maka hendaknya Anda melihat berapa tetes yang dibawa oleh telunjuk saudara. Tidak sampai 1 gelas, tidak sampai 10 tetes, paling 1 sampai 2 tetes. Itulah kehidupan dunia dan seisinya. Itulah hakikat kehidupan dunia dan seisinya. Sedangkan lautan yang luas, yang tidak memiliki tepian, lengkap dengan seluruh perbendaharaan yang ada di dalam laut, itu merupakan gambaran kehidupan alam akhirat, yang di situ ada surga, yang di situ ada surga. Karenanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam suatu ketika dengan para sahabat berjalan menuju sebuah pasar. Sampai di pasar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor bangkai kambing. Bangkai seekor kambing yang kupingnya cacat. Apa kata Nabi? Siapa di antara saudara yang mau membeli bangkai kambing yang cacat ini dengan uang 1 dirham? Ayo, siapa yang membeli? Qalu, kata para sahabat, siapa yang pengen ya Rasulullah SAW? Sudah jadi bangkai, cacat pula kuping. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai kambing itu tanpa dibeli? Sahabat ada yang mau. Untuk apa bangkai seekor kambing yang sudah mati dan cacat kupingnya? Kata para sahabat, andai kambing itu hidup, kami tidak minat untuk memiliki kambing itu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan dunia ahwanu indallah, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah dari 1
ekor bangkai kambing yang cacat tadi. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, itu yang hadir dalam diri para sahabat. Mereka bisa meletakkan dunia itu di tangan mereka, dan mereka masukkan akhirat ke lorong-lorong kalbu dan hati mereka yang paling dalam. Kita kenal siapa itu Abu Bakar Siddiq, seorang saudagar yang sangat kaya. Kita kenal siapa itu Utsman ibnu Affan, menantunya Rasulullah yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menginfakkan 3.000 ekor unta kepada kaum muslimin, lengkap dengan seluruh yang ada di punggung unta tersebut. Sehingga Nabi mengatakan, ma darra li Utsman ba'da hadzal yaum, tidak ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman setelah hari ini. Apapun yang akan dikerjakan oleh Utsman, surga sudah di tangannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Mereka adalah murid-murid Rasulullah yang sangat zuhud, di mana mereka bisa meletakkan dunia di tangan dan akhirat di hati mereka, sehingga berbeda kehidupan kita dengan mereka. Orang-orang yang hidup setelah sahabat, siapapun mereka, tidak ada yang mendapatkan jazam kepastian masuk ke dalam surga selain para sahabat. Bahkan kita masuk surga nanti bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita enggak sanggup untuk membeli surga itu. Beda kehidupan kita dengan mereka seperti itu. Keimanan. Ya, ketika Nabi berbicara surga, semua semangat. Ketika Abu Musa al-Asy'ari setelah Nabi wafat, kalau tadi Umar bin Hammam al-Ansari di samping Rasulullah semangat untuk melakukan perbuatan untuk mencapai surga, setelah Nabi wafat pun keyakinan para sahabat, semangatnya mereka dalam meraih surga tidak berubah. Dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari dalam sebuah peperangan juga, apa kata beliau? Ketahuilah wahai kaum muslimin, innal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang yang berpenampilan kusut, menenaga di medan perang. Apa kata beliau? Betulkah Rasulullah yang mengatakan itu? Kata sahabat ini, iya. Maka semakin semangat, semakin termotivasi dan semakin terdorong untuk meraih surga, mengorbankan sesuatu yang paling mahal di dalam hidup mereka, itu nyawa mereka. Puasa Ramadan, puluhan kali kita mendengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat yang akan kita dapatkan adalah derajat untuk takwa. Dan masih banyak kaum muslimin yang tidak semangat beribadah dalam bulan Ramadan. Masih banyak kaum muslimin yang terasa berat melakukan salat berjamaah pada bulan Ramadan. Dan juga tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi budak-budak Ramadan, bukan menjadi budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang salat hanya pada bulan Ramadan, ke masjid cuma pada bulan Ramadan. Padahal Allah memiliki 12 bulan. Allah memiliki bulan Syawal, memiliki bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, memiliki bulan Muharram, memiliki bulan Safar. Sebahagian kaum muslimin menjadi budak Ramadan, bukan budaknya Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan maka habis masjid, habis Ramadan maka habis
menjadi orang dermawan. Habis Ramadan, maka habis melangkahkan kaki salat subuh ke masjid. Anda sudah menjadi budak Ramadan dan tidak menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada janji Allah sangat tipis. Pengenalan kita tentang Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan bagaimana hakikat dunia dibandingkan akhirat. Bukankah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam masih dalam hadis Muslim mengatakan nanti di hari akhirat dimasukkan seorang penduduk dunia yang hidup paling mewah di muka bumi ini, tetapi dia Allah masukkan ke dalam neraka. Seluruh kenikmatan dirasakan di muka bumi ini, tapi dia masuk ke dalam neraka. Allah masukkan dia ke dalam neraka satu celupan. Allah tanya, wahai ibnu Adam, masihkah kamu merasakan kehidupan dunia yang dulu enak, nikmat itu? Setelah kamu dimasukkan ke dalam neraka satu celupan, satu detik. Dia menjawab, la ya Rabbi, saya tidak lagi merasakan kenikmatan itu ya Allah. Saya tidak lagi merasakan enaknya. Semua sudah saya lupakan dengan dimasukkan ke dalam neraka satu detik saja. Orang yang hidup untuk 90 tahun bergelimang kenikmatan dunia, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan ke dalam neraka satu detik saja, melupakan seluruh kenikmatan yang pernah ia rasakan di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, wahai kaum muslimin, azakumullah, Allah masukkan penduduk bumi ini yang ketika dia hidup di muka bumi penuh dengan kesulitan, orang yang paling merana, tapi dia penduduk surga. Allah masukkan ke dalam surga satu celup. Allah angkat, hambaku, masih ingatkah kamu dulu derita yang kamu rasakan ketika hidup ini? Dia menjawab, tidak lagi ya Allah. Satu detik masuk surga melupakan seluruh letih dan lelah. Makanya pesan Jibril, pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga pesan untuk kita sebagai umatnya. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kamu. Anda ingin hidup 10 tahun, 1000 tahun, ya, seperti Nabi Musa ketika datang kepada beliau malaikat maut menjelma seperti manusia, dia menawarkan kematian, maka digampar oleh Nabi Musa sampai rusak matanya. Seperti Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya digampar oleh Nabi Musa. Kita ingin menawarkan kematian karena seluruh para nabi sebelum dicabut nyawanya ditawarkan. Beda dengan kita, ingin dicabut sekarang atau diundur. Semua para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui itu berkata kepada Musa, wahai Musa, letakkan tanganmu itu di kulit seekor sapi. Berapa helai rambut atau berapa helai bulu yang tertutup oleh tangan kamu, saya akan tambahkan kepadamu hidup. Satu helai bulu itu 1 tahun. Andai kamu menutupi 1000 bulu, maka saya akan tambahkan 1000 tahun lagi untuk kamu hidup. Jadi tawaran Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Apa setelah itu ya Allah? Kematian. Setelah itu ya mati. Kematian, bertemu dengan Allah. Makanya Nabi SAW ketika ditawarkan oleh malaikat maut kematian atau diberikan ketangguhan hidup,
yang ketika itu beliau sedang dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ada apa setelah kematian ini? Setelah kematian kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi, Ar-Rafiqul A'la, aku lebih memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum mengerti hakikat kehidupan dunia, mengerti bagaimana letih dan lelahnya kehidupan dunia, dan mengerti dengan ganjaran yang Allah sediakan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh di dunia dan surga yang menanti mereka. Bukankah Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, laki-laki, perempuan, dan beriman kepada Allah, kami akan berikan kepada mereka penghidupan yang baik, dan kami akan sediakan ganjaran bagi mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Makanya Jibril berpesan kepada kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun." Hidup sesuka Anda, tapi ingat Anda akan mati. Anda ingin hidup di lingkungan para pejabat, silakan, tapi ingat Anda akan mati. Anda ingin hidup di lingkungan orang-orang miskin, silakan, ingat Anda akan mati. Anda hidup dalam lingkungan glamor dan yang semisalnya, silakan, ingat Anda akan mati. Dan Jibril pun memberikan pesan lagi, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun." Silakan kamu sukai, silakan kamu cintai orang-orang yang kamu ingin cintai dan sukai, tapi ingat Anda akan berpisah dengan mereka. Silakan sayangi anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, kerabat kita, tapi ingat Anda akan berpisah dengan mereka. Maka jadikan kecintaan itu, rasa sayang itu dengan bingkai karena Allah dan di jalan Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan kata Jibril, silakan kerjakan yang kamu suka ya Muhammad, maka kamu pasti akan diberikan ganjaran. Kaum muslimin, a'azakumullah, semoga sekelumit kisah para sahabat yang memaknai bagaimana akhirat di hadapan mereka, bagaimana mereka bisa meletakkan dunia di tangan mereka dan akhirat di hati mereka, memberikan cambuk dan motivasi bagi kita untuk senantiasa semangat mengejar amalan saleh, semangat mengejar surga, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan terkhusus pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sisa umur kepada kita untuk menambah kebaikan kita, dan semoga Allah ketika mewafatkan kita nanti menistirahatkan kita dari segala bentuk keburukan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.